Oke anak soleh soleha, hari ini kita mereview lagi, mengulang materi tentang berwudu atau wudu. Nah, jadi anak soleh soleha masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak wudu kemarin artinya apa? Wudu artinya bersuci menggunakan air. Bersuci menggunakan air yang suci dan mensucikan. Contohnya banyak ya, kayak air sumur, air danau, air hujan. Banyak contoh airnya, ada 6 apa 7 contoh air yang kemarin ya, yang suci dan mensucikan. Nah, jadi anak soleh soleha, wudhu itu artinya bersuci dengan air. Nah, biasanya kita berwudu itu akan melaksanakan sholat, misalnya kayak baca Quran atau yang lain-lain. Nah, jadi wudu itu bukan dipakai untuk sholat ya. Oke, ada Aliando boleh dibuka halaman 28. Halaman 28. Oke, Ustazah lanjut ya. Jadi perintah wudhu ini ada di dalam Al-Quran. Allah yang memerintahkan untuk berwudhu sebelum sholat. Ada di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, katanya Allah hanya menyerukan untuk orang-orang yang beriman saja. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu, kedua tanganmu sampai ke siku, dan basuhlah kepalamu dan kedua kakimu hingga mata kaki. Kata Allah gitu. Jadi perintah wudhu itu ada di dalam Al-Quran. Nah, Allah yang memerintahkan, kemudian Nabi Muhammad yang mencontohkan bagaimana gerakan-gerakan berwudhu. Nah, jadi anak soleh soleha itu ya, perintah Allah ada di dalam Al-Quran tentang berwudu, itu di surat Al-Ma'idah ayat 6. Nah, oke, kita lanjut. Coba sekarang dilihat di halaman 29. 29 itu ada syarat sah wudu. Coba Ustazah tanya sama Mbak Dila, syarat sah itu apa Mbak Dila? Syarat sah itu syarat sah itu artinya ialah hal-hal yang harus dilakukan atau diperhatikan sebelum melakukan kegiatan wudhu. Misalnya syarat yang pertama apa Mbak? Syarat yang pertama apa Mbak? Beragama. Di bukunya ada, beragama. Pertama beragama Islam. Nah, pertama beragama Islam. Abang follow. Syarat yang kedua apa? Syarat sah wudhu yang kedua Abang follow. Ada di halaman 29. Yang kedua, mumayyiz. Jadi selain beragama Islam, yaitu mumayyiz atau orang yang sudah bisa membedakan yang mana perbuatan yang benar dan perbuatan salah. Kemudian yang ketiga udah beragama Islam, kemudian apalagi ya, mumayyiz. Kemudian yang ketiga tidak berhadas besar. Yang keempat menggunakan air suci dan mensucikan. Nah, ini syaratnya ya, yang kata Ustazah tadi, kayak pengertian wudhu. Kalau pengertian wudhu itu bersuci menggunakan air suci dan mensucikan. Kemudian syarat yang kelima, tidak ada penghalangnya air ke kulit.
Misalnya kayak cat kuku, kemudian apa ya, cat aspal, apalagi coba. Kukunya bersih ya, kuku yang panjang harus dipotong. Kuku yang panjang harus dipotong. Oke, Ayumi, boleh dibuka halaman 29. Buku PAI ya. Nah, jadi gitu ya anak soleh-soleha. Coba sekarang Ustazah mau lihat ya, kita tepuk wudhu dulu coba. Tepuk wudhu. Baca bismillah lalu cuci tangan. Umur. Masya Allah. Amin, pinter. La ilaha illallah, Masya Allah. Oke, coba dibalik bukunya halaman 30 tentang rukun wudhu. Rukun wudhu. Rukun wudhu. Rukun wudhu ada 6. Rukun wudhu ada 6. Yang pertama niat. Tentang pengertian wudhu, syarat sah wudhu. Nah, sekarang kita mau wudhu. Nah, di sini ada rukun wudhu. Apa sih Ustazah rukun wudhu itu? Rukun wudhu itu ialah hal-hal yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan atau melaksanakan wudhu. Bukan hal-hal yang harus diperhatikan, hal-hal yang tidak boleh ditinggalkan, artinya yang wajib dilakukan. Hal-hal yang wajib dilakukan saat kita berwudu, yang apabila salah satunya ditinggalkan maka wudunya tidak sah. Misalnya lupa baca niat. Nah, gimana itu lupa baca niat? Kemudian misalnya ini apa tuh? Lupa membasuh muka. Nah, wudunya harus diulang ya, karena apabila salah satu tidak dikerjakan atau tidak dikerjakan maka wudunya tidak sah. Jadi rukun yang apa aja yang bersangkutan dengan rukun itu berarti hal-hal yang harus atau hal-hal yang wajib dikerjakan. Yang pertama, rukun wudhu yang pertama ialah baca niat. Coba Abang follow, hidupin suaranya, baca niat wudhu. Coba hidupin suaranya dulu Bang. Oke, coba nawaitu udu airah il adasi askori fadu illahi ta'ala. Oke, terima kasih Abang Valu. Boleh di mute lagi ya. Coba Teteh Valeri, doa niat wudhu. Nawaitu wudu ali rabbil adasil asgori fardhan lillahi ta'ala. Oke, terima kasih Teh. Boleh di mute ya. Mirza, coba baca niat wudhu nak. Ada Mirza Hakim. Mirza, coba baca niat wudhu. Aktifin dulu suaranya. Aktifin dulu suaranya Mirza. Oke, Mirza boleh diaktifin suaranya ya. Oke, Mirza coba diaktifin dulu nak suaranya. Oke, coba baca niat wudhunya. Nawaitu wudu ala hadasil asgori fardhan lillahi ta'ala. Amin. Oke, boleh di mute lagi suaranya. Oke, terima kasih Mirza. Mirza mantap ya.
Oke, lanjut sama Mbak Dila. Mbak Dila boleh aktifin suaranya Mbak Dila. Coba baca niat wudhunya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a lirafil hadatsil ashari fardulillahi ta'ala. Amin. Terima kasih Mbak Dila. Coba sekarang Aliando. Mbak Dila boleh di-mute suaranya ya. Aliando coba baca niatnya, Nak. Nawaitul wudu'a lirafil hadatsil ashari fardulillahi ta'ala. Amin. Terima kasih Aliando. Selanjutnya Ayin, boleh diaktifin suaranya? Ya. Baca niat wudhu coba. Niat wudu ya. Iya. Nawaitu wudu'a lirafil hadatsil asgharil fardulillahi ta'ala. Amin. Coba sekarang Ayumi. Nawaitu wudu'a Liraf'il hadatsil fardu ta'ala. lillahi ta'ala. Terima kasih Ayumi. Oke, udah semua ya. Nah, jadi itulah tasghari fardhon lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya rukun wudhu sesudah niat apa coba? Udah baca niat. Rukun wudhu yang kedua membasuh muka. Rukun wudhu yang kedua membasuh muka. Kemudian kalau udah membasuh muka, membasuh kedua tangan dimulai dari tangan kanan. Membasuh kedua tangan dimulai dari yang kanan. Kemudian mengusap kepala. Kemudian kalau sudah mengusap kepala, mencuci kaki dimulai dari yang kanan. Mencuci kedua kaki dari yang kanan. Kanan dulu baru yang kiri. Nah, kemudian yang keenam, yang terakhir tertib. Tertib di sini maksudnya ialah dikerjakan secara berurutan. Jadi kalau udah baca niat itu membasuh muka, mencuci kedua tangan dimulai dari yang kanan, mengusap kepala, kemudian mencuci kedua kaki dimulai dari yang kanan. Nah, harus dikerjakan secara berurutan. Jangan sudah membasuh muka langsung membasuh kaki, kemudian mencuci kepala, mencuci tangan. Nah, itu tidak berurutan namanya ya. Acak-adul namanya tuh. Tidak berurutan, sedangkan rukun wudhu itu yang terakhir ialah tertib, dikerjakan secara berurutan. Di buku itu udah ada urutannya ya, dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian sampai sini ada yang mau ditanya nggak anak soleh-soleha? Enggak. Ada. Apa tuh? Rukun wudhu itu apa, Ustazah? Nah, Mbak Dila tadi nggak dengar ya. Rukun wudhu. Iya. Rukun wudhu itu hal-hal yang harus dilakukan saat berwudhu. Misalnya kayak baca niat. Baca niat saat berwudhu tidak boleh ditinggalkan. Kemudian membasuh muka, kemudian mencuci tangan, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, hal-hal itu tidak boleh ditinggalkan. Apabila ditinggalkan, maka wudhunya tidak sah. Nah, oke, itu rukun-rukun wudhu ya, Mbak Dila ya. Jadi rukun wudhu itu hal yang wajib. Nah,
Sama kayak misalnya kita sholat 5 waktu tuh. Allah merintahin kita sholat 5 waktu. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, apabila kita meninggalkan sholat, amit-amit ya, apabila ditinggalkan sholatnya, maka nanti sholatnya harus diganti. Nah, sholatnya harus diganti. Gitu. Ustazah, Ya. Ustazah, tapi kok tadi kan kita biasanya juga melaksanakan sholat duha, tapi kok tadi cuma 5? Apanya? Oh, ini kalau sholat duha, kalau sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu kan 5 waktu, itu namanya sholat wajib. Itu namanya sholat wajib. Nah, kalau sholat duha itu sholat sunnah. Sholat sunnah, sholat yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan sholat duha, itu berarti kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, kita berarti menjalankan sunnah-sunnahnya. Apabila kita menjalankan sunnah Nabi Muhammad, maka insya Allah kita akan mendapat pahala. Oke, sampai sini masih ada yang mau ditanyain? Nggak ada lagi. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut satu lagi, sunnah wudhu. Sunnah wudhu ada di halaman 31. Itu ada sunnah wudhu. Sunnah wudhu ada 7. Yang pertama membaca basmalah. Sebelum membaca niat, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kemudian menggosok gigi. Kemudian mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Kemudian berkumur-kumur dan membersihkan hidung, itu juga sunnah. Kemudian mengusap seluruh kepala dan membasuh kedua telinga, itu juga sunnah. Kemudian mendahulukan anggota tubuh yang kanan. Nah, dimulai dari yang kanan ya. Kemudian 7, baca doa selesai wudhu. Coba angkat tangannya yang udah hafal bacaan doa selesai wudhu. Oke, Aliando coba dibaca doanya. Aliando coba dibaca doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma mad'alni minat tawwabina wad'alni minal mutatahhirina wad'alni min ibadikas sholihin. Amin. Amin. Ada lagi yang hafal? Terima kasih Aliando. Ada lagi? Sini. Udah itu dahulu. Oke, ada lagi? Coba angkat tangannya kalau hafal. Oke, Abang Valo, boleh. Abang Valo, boleh aktifin suaranya dulu ya, Abang Valo. Aktifin suaranya dulu. Oke. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Amin. Oke, terima kasih Abang Valo. Oke, ada lagi yang mau baca doa selesai wudhu? Masuk kelas. Oke, ada lagi yang mau baca doa selesai wudhu? Oke, ada yang mau ditanyain? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, pembelajarannya kita